politik Aidit kelak setelah dia tumbuh memasuki usia dewasa muda. Dia tumbuh dengan cara, kepribadian, dan jalan pikiran yang berbeda dengan adik-adiknya serta anak-anak seusianya yang mungkin melihat situasi yang terjadi merupakan hal yang biasa dan normal terjadi di tengah masyarakat. Antara tahun 1936 hingga 1938, atas permintaan Aidit sendiri kepada ayahnya, setelah menamatkan pendidikannya di HIS, akhirnya Aidit pergi meninggalkan kampung halamannya, jauh menuju Pulau Jawa. Ada beragam versi untuk kemana sebenarnya Aidit menuju. Jika bersumber pada buku berjudul Matinya Aidit, Marseka Lubang Buaya karya Rosa Mona, dikatakan bahwa Aidit dititipkan oleh sang ibu pada orang Maninjau, kenalan sekampung ibunya yang telah lama merantau dan menetap di Bandung, yakni Isa Ansyari. Selama hampir 4 tahun, Aidit tinggal bersama keluarga Isa sehingga mereka sudah seperti adik kakak. Bahkan hubungan pribadi mereka tetap terjaga sampai mereka menjadi lawan politik. Namun jika merujuk pada buku biografi berjudul Aidit Sang Legenda yang ditulis Murad Aidit, adiknya, serta buku karya Jacques Leclerc yang berjudul Mencari Kiri, kaum revolusioner Indonesia dan revolusi mereka, disebutkan bahwa Aidit diantar pamannya ke Jakarta dan tinggal cukup lama di daerah Cempaka Putih, rumah milik teman ayahnya yang seorang mantri polisi bernama Marto. Awalnya ayah Aidit ingin menyekolahkannya di sekolah pemerintah, tapi segera kandas karena setibanya Aidit di Jakarta, ternyata waktu pendaftaran mulu telah ditutup. Aidit pada akhirnya dibebaskan oleh ayahnya untuk memilih sekolah yang dia minati. Maka, karena memang rasa cintanya pada kegiatan berdagang, Aidit menjatuhkan pilihan untuk bersekolah di Medan Stand Handed School atau MHS, sebuah sekolah menengah dagang. Dalam masa-masa awal berada di Jakarta, ternyata Aidit mampu dengan sangat cepat beradaptasi di tengah lingkungan tanpa melupakan identitas kedaerahannya. Aidit memanfaatkan akses untuk bergaul dengan sesama anak muda yang berasal dari Sumatera. Di tahun 1939, ketika usia Aidit menginjak 16 tahun, Aidit mulai masuk ke kancah aktivis pergerakan. Dia merangkak dari anggota hingga kemudian menjadi Ketua Dewan Komisaris Pimpinan Pusat Persatuan Timur Muda atau Pertimu di Jakarta. Organisasi yang menjadi wadah untuk mempertemukan Aidit dengan barisan Gerakan Rakyat Indonesia atau Gerindo yang saat itu menjadi cabang pemuda di bawah organisasi nasionalis pra-kemerdekaan. Dan salah satu pemimpinnya yang bernama Amir Syarifuddin berasal dari sayap kiri. Semakin lama, pergerakan Aidit pun meluas dan dia memiliki banyak akses untuk berkomunikasi dengan tokoh-tokoh aktivis pergerakan, terutama yang berasal dari sayap kiri. Terhubungnya Aidit dengan Gerindo serta aktivis sayap kiri sebenarnya bukan sesuatu yang mengejutkan. Aidit sudah memperlihatkan ketertarikannya dengan pandangan kaum kiri sejak kecil, di mana sejalan dengan pola pikir serta keresahan Aidit selama dia berada di kampungnya. Aidit paham betul kalau Marxis memiliki pengaruh yang besar pada organisasi-organisasi tingkat dunia. Tapi sebenarnya, sampai Jepang merebut kekuasaan Belanda di Indonesia, Aidit